Selamat malam Badis, kembali lagi di Error Experience Horror bareng aku Sabet dan akan bercerita bersama seseorang yang bakalan menceritakan kehidupan masa lalunya dan juga cerita-cerita yang menarik dari dirinya. Jadi aku ucapin kepada teman-teman yang bakalan nonton, yakin nonton sendirian. Halo, selamat malam. Hai, malam. Ya, kenalin dong diri kamu. Oke, jadi sebelumnya nama aku Thalia Michela, biasa dipanggil Thalia. Terus bisa dibilang aku itu orang yang sensitif, lumayan sensitif. Kenapa bisa sensitif? Itu karena ada ceritanya dari aku kecil. Terus dan aku mulai kebiasa sama hal-hal itu, jadinya ya jadi sekarang kayak gini nih. Tuh. Nah, boleh di-spill dikit gak sensitifmu itu waktu kecil itu bagaimana? Jadi waktu kecil itu mamaku juga yang cerita sendiri kalau emang dari aku kecil itu aku paling sering diganggu. Yang dari ketawa-ketawa sendiri. Mungkin kalau ketawa-ketawa sendiri buat anak kecil itu hal yang biasa ya. Cuman ketawanya itu yang nggak biasa, yang benar-benar yang ketawa ngakak gitu loh. Nah terus tiba-tiba yang teriak-teriak nangis, atau bahkan aku itu panggil orang kakak, padahal aku nggak pernah diajarin buat ngomong kakak, tapi manggilnya itu Cece. Tiba-tiba bisa ngomong kakak gitu. Terus yang paling bikin mamaku kaget itu waktu aku masih kecil, aku sama cece aku itu terpaut 3 tahun. Jadi waktu aku bayi, ceceku masih 3 tahun, mamaku masak. Dan kebiasaan dari keluarga Chinese itu biasanya kalau punya bayi selalu dipakein gelang kaki yang ada loncengnya. Jadi kalau kita gerak itu suaranya kencang. Itu mamaku masak, aku tidur dikasih alas bayi itu yang biar kalau ngompol gak basah kasurnya. Terus karena aku ini banyak gerak, mamaku takut aku jatuh, jadi aku ditaruh di tengah kasur, terus dikasih 2 guling kecil di kanan kiri, sama ada 2 bantal di kepala sama di dekat kaki. Jadi aku bener-bener tidurnya tuh ya udah geraknya di situ doang. Terus cece aku lagi nonton TV, mamaku lagi masak. Terus abis itu mamaku nih kayak apa ya, penasaran kok aku nggak ada suaranya, nggak ada suara kaki. Biasanya kalau aku tidur tuh paling berisik gitu. Terus mamaku ngecek ke kamar, dia kaget kok aku nggak ada. Dan posisi cece aku tuh masih di depan TV, dan cece aku kan masih 3 tahun tuh. Nggak mungkin juga dia gendong aku buat dibawa pergi tuh nggak mungkin, karena posisinya juga masih sama-sama kecil. Terus mamaku kayak tiba-tiba dia nggak tahu dapat pikiran dari mana, dia jongkok, dia lihat ke bawah kasur. Dan ternyata aku di bawah situ, di bawah kasur, benar-benar di kolong di tengah-tengah kasur, dengan posisi alas tidur aku itu dan guling bantal itu posisinya masih sama, dan aku pun masih tidur pules di situ di bawah kolong di tengah-tengah. Dan itu buat mamaku ambil aja dia perlu ngerangka gitu, dia tarik alasnya baru bisa diambil. Nah logika kalau cece aku yang pindah itu nggak mungkin kan, karena harus dipindah gitu. Iya. Tuh. Terus dari itu mamaku mulai sadar kalau ternyata emang dari akunya yang emang sensitif, jadi mereka tuh suka isengin gitu. Nah, itu kan jadinya berlanjut sampai beberapa tahun kemudian. Nah, ada nggak yang hal yang lebih ke kenapa tiba-tiba begini gitu? Kalau secara tiba-tiba itu enggak, karena aku emang udah biasa aja dari kecil sering diganggu, sering lihat. Nah uniknya itu aku nggak lihat yang langsung depan mata, tapi lewat ekor mata. Oh. Jadi kalau misalkan
kayak aku lagi kosong atau gak ngapa-ngapain, itu kadang aku bisa lihat di samping-samping sini tuh ada sesuatu. Cuman yang sering aku lihat itu biasanya kayak bayangan atau kayak asap tapi gak jelas bentuknya. Tapi itu mereka gitu. Nah, terus aku udah kebiasa sama hal-hal kayak gitu. Atau kadang bisa mereka tuh, ternyata aku baru tahu kalau misalkan aku mikirin sesuatu, kayak aku takut sama sesuatu, mereka tuh bakal nge-firm badannya, ngebentuk apa yang aku pikirin. Kayak misalkan aku takut sama Kunti, misalkan aku mikirin itu, ya mereka bakal berubah jadi itu. Emang kayak sengaja biar aku takut gitu. Terus kehidupan itu udah aku jalani biasa, udah nggak yang kaget atau gimana. Pindahlah aku ke Jogja kan, kuliah di semester 2 itu aku di kosku tuh bertiga. Tapi kamarnya depan-depanan sama sebelahan. Nah, terus aku suka simpen bunga. Aku emang suka bunga, beli bunga terus aku simpen gitu. Terus aku simpan bunga itu lumayan banyak. Ada satu buket bunga yang agak gede gitu, sama yang satu batang itu ada 2 atau 3. Ada mawar sama bunga matahari. Aku taruh di botol gitu, aku simpan. Awalnya nggak kenapa-kenapa. Terus waktu bunga ini mulai kering, itu baru ada gangguan-gangguan di kamarku. Aku ada di kamar sini di sebelah tangga. Di depan kamarku tuh kamar teman aku. Suatu saat aku dari kamarku ke kamar dia, which is itu cuma nyebrang doang. 2 langkah itu nyampe ke kamar dia. Aku nggak ada matiin lampu. Sedangkan lampu kamar mandi itu selalu aku matiin karena kebiasaan untuk matiin lampu kamar mandi. Nah, aku ke kamar temanku ngobrol. Waktu aku balik lagi, aku buka pintu, kok lampu tengah aku ini mati, tapi lampu kamar mandi nyala. Itu aku kayak, lah kok kayak gini. Terus aku masih mikirnya, oh mungkin teman aku satu lagi masuk ke kamarku. Udah aku nyalain, terus aku tanya, kamu ada masuk ke kamarku nggak? Dia bilang, hah enggak. Oh yaudah, aku mikir kayak ya udahlah gitu. Terus udah besoknya aku mau pergi nih. Nah, aku tuh bukan tipe orang yang suka mati-matiin listrik. Kayak lampu matiin apa enggak. Jadi posisi nyala, ya udah aku keluar, aku matiin dari saklarnya. Aku matiin dari saklarnya. Terus udah nih aku pergi. Waktu aku pulang, nyalain lagi kan saklarnya, aku nyalain. Waktu masuk ke kamar, sama. Lampu itu yang lampu tengah ini mati. Lampu kamar mandi nyala. Kayak dibalik gitu loh sama dia. Terus itu aku baru mulai kayak, wah ini gak beres nih gitu kan. Terus karena aku kesel, aku bilang, udahlah gak usah mainin lampu, masih banyak loh yang bisa dimainin, TV kayak apa kayak, kenapa harus lampu gitu. Karena kan aku kaget ya kalau buka, lah kok gelap gitu. Terus habis itu aku lagi buka TikTok gitu kan, scroll, ada tuh keluar video orang bilang jangan pernah simpan bunga di kamar karena bla 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 gitu kan. Terus aku baru mikir, oh iya, mungkin gara-gara nih bunga nih, karena sebelumnya nggak pernah ada yang gangguin kayak gitu tuh nggak ada. Terus akhirnya kayak bunga itu masih ada di kamarku 2 hari setelah kejadian itu, masih 2 hari aku masih mikir-mikir mau buang sayang. Tapi aku mikir lagi kayak daripada ini makin jadi ya udahlah aku buang semua. Udah selesai, nggak ada gangguan lagi. Terus namanya emang orang suka bunga, ya akhirnya kepikirannya juga kepikiran lagi buat beli bunga. Terus ini kejadian baru awal semester ini. Aku beli bunga lagi. Terus aku simpen di kamar. Cowokku udah bilang, udah nggak usah simpen bunga lagi, ntar digangguin lagi. Cuman emang dasarnya aku pala batu, jadi kayak udahlah nggak apa-apa, enggak gitu. Diganggu dikit nggak ngaruh, aku bilang gitu kan. Terus
udah aku simpan, nggak ada kejadian sampai bunga itu mulai kering. Jadi ujung-ujung bunganya udah mulai coklat. Nah itu biasanya kan aku telepon sama cowokku. Ini aku nggak telepon karena dia lagi pergi. Terus aku main HP itu sekitar jam 12 malaman. Aku main HP, terus aku ke toilet, terus aku balik. Aku duduk di ujung kasur, ngebelakangin lemari yang ada kacanya. Nah, lemari itu bahannya itu kayu jati yang berat, lemari geser gitu. Aku aja kalau misalkan mau buka lemari itu harus pakai 2 tangan gini. Kalau enggak kaki aku tempelin ke tembok, aku tarik gini karena berat. Terus waktu aku lagi main HP, tiba-tiba itu lemari ada suara rak. Aku sempat nge-freeze kayak, wah apa ini? Terus akhirnya aku nengok ke belakang, ternyata lemari aku udah kegeser segini. Wah, geser. Kayak sejengkal gitu udah kegeser. Itu aku udah yang kayak, aduh apa ini? Aku nge-freeze, aku gak tahu mau ngapain. Takut, dibilang takut ya takut, dibilang kaget banget gitu. Soalnya suaranya kenceng juga kan. Terus habis itu aku kayak panik kan, ini gimana? Terus aku chat cowokku, dia gak balas karena dia lagi pergi kan. Aku bingung. Ini jam segini teman-teman aku juga udah pada tidur. Akhirnya aku telepon teman aku video call buat ngalihin pikiranku kan. Cerita. Udah, akhirnya cowokku pulang. Terus aku telepon cowokku, aku cerita. Tadi gini. Terus ada nih mention Instagram. Aku buka. Teman aku nge-story. Kayak dia lewat depan kosku. Terus dia panggil namaku. Nah, habis itu waktu aku sebelum dia story itu, pas aku lagi cerita sama cowokku, aku dengar suara orang nyapu. Wah. Orang nyapu tapi pakai sapu lidi. Wah. Yang kena pasti yang suaranya serak kayak gitu. Aku mikir, oh mungkin emang ada orang nyapu. Cuman aku lihat lagi jamnya, lah ini jam 2 pagi. Siapa yang nyapu jam 2 pagi gitu kan. Terus pas banget itu teman aku yang nge-story itu, aku buka story-nya karena dia lewat depan kosku. Kalau misalnya ada orang nyapu pasti kelihatan dong di story dia itu, di video. Lihat kok nggak ada. Akhirnya aku chat temanku yang story ini, lu tadi lewat depan kos gue lihat ada orang nyapu nggak? Dia bilang, hah nyapu? Nggak ada. Dia bilang, lagian siapa mau nyapu jam segini? Dia bilang, oh ya udah Kamsya, aku bilang kan. Terus aku mikir lagi, lah ini suara apa? Dan itu sampai aku chat temanku itu suara masih ada, suara sapu itu masih ada. Terus kayak aku berusaha buat ya udahlah sampai akhirnya berhenti sendiri suaranya. Wah. Terus itu nggak berhenti di situ, aku masih dengar suara kayak kuku kena ngegrauk gitu. Iya, karena tembok aku di belakang kasur itu bentuknya partisi, kayak kayu yang bisa triplek gitu. Nah kayak gitu, itu kayak ada suara kerak kayak gitu. Tapi jarak suaranya tuh lumayan jauh. Jadi suara pertama, terus kayak 10 menit baru ada lagi tak kayak gitu. Tapi kayak aku berusaha kayak udahlah gak usah dipikir. Akhirnya aku tidur kan. Terus akhirnya besoknya baru aku buang itu bunga. Habis bunga itu aku buang, udah sampai sekarang udah gak ada lagi. Jadi emang aku mikirnya oke, mungkin mereka suka bunga. Kalau misalnya aku simpan bunga, ya itu bakal ada lagi. Jadi sekarang aku udah stop buat simpan bunga. Berarti ini tuh bunga yang benar-benar yang bunga hidup gitu. Iya. Bunga hidup gitu. Bunga hidup yang jadi kering. Iya, jadi kering gitu. Oh, diserap gitu kali ya? Mungkin ya diserap gitu. Mereka lihat bunga itu sebagai makanan juga. Nah, gara-gara ini kekatanya itu, aku jadi ingat mamaku cerita dia itu mimpi. Dia mimpi. Jadi dia siangnya itu habis nengok kubur kokonya. Cuman kita nggak pernah bawain bunga apa, kita cuma datang siramin air terus doa gitu. Nah terus dia pulang tidur, malamnya dia mimpi si kokonya itu datang. Kokonya bilang sama mamaku pakai bahasa Jawa, dia bilang,
sok meneh nek nilai kubur go ke bunga, soalnya bunga gue mangan bilang. Kalau biasanya saya besok lagi kalau misalkan kamu pergi ke kubur bawain bunga karena bunga itu buat kita makan. Terus mamaku bangun kan, dia cerita, dia pikir emang bunga dimakan gitu. Terus setelah aku merasakan sendiri bahwa bunga itu jadi memanggil mereka buat ganggu aku, ternyata ya mungkin bisa jadi kalau bunga itu ternyata mereka serap buat jadi makanan mereka. Nah, kan kamu bilang kan kamu udah maksudnya dari orang tua, dari kamu juga kayak ada hal-hal yang aneh tuh dari keluarga sendiri, pernah nggak gitu? Kalau dari keluarga sendiri, sekiranya pengen cerita atau misalnya masih berhubungan gitu. Kalau dari keluargaku tuh dari mama sih, keluarga mamaku yang ternyata itu turun menurun. Cuman nurunnya itu beda-beda. Dari mamaku kan 9 bersaudara, mamaku anak ke-6, cewek pertama, dia yang nurun dari kakek aku. Nah cuman nurunnya ke mamaku itu mimpi. Mamaku seringkali dia mimpi dan itu bakal kejadian. 2 hari 3 hari itu kejadian. Itu sering banget. Nah ternyata dari mamaku itu turun lagi ke aku. Cuman turunnya ya itu aku jadi lebih sensitif, terus lebih sering lihat lewat ekor mata. Ya itu. Terus jadi kalau misalnya aku cerita ke mamaku juga, dia ya awalnya dia nggak percaya. Dia nggak kayak percaya langsung. Dia bilang kayak, alah mungkin kamu lagi capek, mungkin kamu halu gitu. Cuman lama-lama dia juga mikir, oh iya bener, soalnya dari aku kecil juga emang udah sering diganggu. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya aku diganggu pun aku selalu cerita sama mamaku. Tuh. Nah kan ini kan lagi masa kuliah gini kan, baru nanti misalnya kamu pergi ke mana gitu, tiba-tiba ada nggak juga yang ganggu gitu, padahal kamu nggak lagi bengong atau apa, lagi sibuk aja gitu. Barusan di atas. Oh iya, barusan di atas, itu kan ada kayak kotak jendela, ada yang kayak gini. Wah. Tapi dia cuman kayak mau melihat, karena gini, kita lagi ngomongin nih. Iya. Mereka tuh jadi ikut kepanggil. Oh, nah, mereka juga nih. Yang di atas itu tadi kayak dia tuh kayak keluarin setengah badannya dari kaca ini. Oh. Tapi cuman sepersekian detik. Mungkin ntar bisa dilihat videonya. Aku ada lihat ke atas gini. Oh nah, ya. Aku lihat dia gitu. Terus, wah rame ya. Kalau misalkan Kak ngerasa juga, kalau misalnya kita lagi ngobrolin ini, badannya kerasa agak panas, itu mereka ngedekat. Tidak sih. Kalau misalkan kayak punggung hangat, nah itu mereka bisa jadi ya datang. Tuh. Nah, maksud aku kan karena kamu cerita yang bunga yang kering itu tuh, kamu ada ngerasa kayak alergi nggak? Misalnya karena bunga itu, oh kayaknya badanku jadi ini deh atau apa itu, atau hanya gara-gara bunga itu kamu tiba-tiba didatangin gitu? Cuman gara-gara bunga itu aja. Bunga itu aja ya. Itu sih. Aku tuh ngerasa kayak kadang nggak pengen nggak pengen ngundang tapi tiba-tiba datang kan. Baru yang kamu bilang yang kamu sensitif itu juga banyak juga diceritain sama orang gitu. Tapi kalau kamu sendiri tuh karena udah kebiasa, emang nggak merasa risih nggak gitu? Pernah nggak kayak kesel banget kayak diganggu gitu? Kalau kesel tuh pasti pernah, karena kayak ya orang lagi capek, orang pengen istirahat terus dia ganggu, itu pasti kesel. Kayak yang tadi yang lampu dimainin tuh aku kesel, karena aku nggak suka kalau misalkan kamar aku tuh gelap. Kamar aku tuh selalu terang, kecuali kamar mandi doang, karena dia mainin lampu terus. Jadi aku kesel tiap buka kamar gelap. Aku sampai bilang kan, udahlah nggak usah gangguin pakai lampu, gak usah mainin lampu, main yang lain, TV atau apa kayak dimainin gitu. Kesel aku. Iya gitu. Cuman dari yang aku tangkap juga ya, kan kamu kan karena diganggu dan jadinya sensitif, akhirnya juga kebiasaan gitu. Misalnya kamu pertanyaanku kayak
Kamu pernah nggak digangguin pas kapan gitu? Nah itu kejadian lagi, jadi kayak dejavu gitu. Oh, itu lebih ke ketindihan. Dan itu juga waktunya juga baru-baru ini. Jadi aku ada teman baru kenal waktu kita kemarin PKKMB. Ternyata dia ini indigo. Nah karena dia indigo, akunya sensitif. Jadi energi kita tuh berbaur gitu. Iya. Nah aku main ke tempat dia kan. Aku main. Terus waktu aku pulang jam 2 siang, itu benar-benar tengah hari kan siang. Aku tidur tuh, terus tiba-tiba aku kayak mimpi si temenin aku ini datang ke kosan aku, terus dia tiba-tiba tidur di sebelahku. Awalnya karena aku lihat ini dia, jadi aku kayak oh yaudah. Cuman tiba-tiba yang tadinya itu dia berubah jadi orang lain. Yang berubahnya tuh benar-benar aku nggak kenal, asing sama sekali. Kayak ini siapa, bentuk badannya aku nggak tahu, terus mukanya juga apalagi aku nggak kenal. Akhirnya aku karena merasa nggak kenal, aku dorong gini. Dan yang waktu aku dorong gini, aku benar-benar ngerasain itu skin to skin, benar-benar kulit ketemu kulit, aku dorong itu aku kerasa banget. Aku dorong dia, terus waktu aku dorong gini tiba-tiba kayak set gitu. Aku langsung pindah kayak ruangan tuh semua aku nggak tahu itu kapan juga nggak tahu. Jadi aku posisinya aku berdiri kaku gitu. Terus aku lihat orang ini yang tadinya dia tidur di sebelahku ini, dia lagi di kayak kasur, tapi kasurnya tuh bukan yang kasur spring bed kayak sekarang, tapi kasur yang bener-bener yang agak yang dari kapuk itu loh. Iya. Itu ada banyak kain-kain dan udah ada yang sobek gitu. Dia duduk setengah tidur gitu kayak gini. Cuman aku lihat di seluruh tubuh dia itu kayak cacar air, cuman ini gede-gede. Bener-bener yang kayak segini gitu. Terus isinya nanah air, terus ada yang pecah berdarah gitu. Dia cuma liatin aku dan aku cuma liatin dia. Kayak bener-bener sama-sama lihat-lihatan. Terus aku nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Aku panik juga kan. Terus aku mau ngomong juga gitu, nggak bisa ngomong. Badan juga kaku, mau gerak nggak bisa. Akhirnya aku doa dalam hati, Bapak kami bla sampai selesai itu aku baru bisa gerakin tangan, tapi itu berat banget. Berat banget. Terus aku kayak gini, bikin tanda salib. Aku langsung bangun. Waktu aku bangun tuh aku lemas kayak aku juga masih memproses, aku tuh memproses ini apa maksudnya, kok tiba-tiba dia datang ke mimpi, nggak pernah kenal gitu. Terus udah aku cerita ke temanku yang indigo ini. Dia bilang, oh itu paling dia cuman lewat aja. Pas lewat, apalagi kamu lagi PMS kan. Dia bilang iya lagi PMS. Dia numpang lewat doang, terus lihat kamu posisi lagi tidur, lagi capek, datanglah dia. Terus dia juga mungkin lihat kamu tuh bisa jadi media dia bisa cerita. Terus aku kayak oh oke. Terus udah beberapa hari kemudian aku main lagi sama dia. Yang kali ini aku ke tempat dia, ke apart dia. Aku main rame-rame, lagi main. Terus kita kan main kayak di ruang tamu gitu, di tengah-tengah gitu. Ngobrol, terus akhirnya kita pulang. Sama tuh jam 2 juga. Aku pulang, aku tidur. Mimpi lagi. Cuman mimpinya itu kayak kejadian yang aku main tadi. Ceritanya orangnya sama. Kita lagi main di situ, lagi ngobrol. Terus tiba-tiba itu badanku kayak gerak sendiri, kayak berdiri, terus jalan ke arah kayak ini kan kamar mandi di sini ada kamar. Nah ini ada tembok kan, jalan ke arah tembok itu, nempel badanku tembok situ, kaku nempel kayak cicak gitu. Terus aku panggil teman aku kayak tolong, aku panggil teman aku yang indigo ini, aku minta tolong. Terus dia cuma liatin aku, dia keluar, dia jalan keluar ke depan apart dia, depan unit dia itu. Saya posisi pintu kebuka, terus dia kayak pegang buku atau apa nggak tahu, terus dia kayak ngomong sesuatu tapi aku nggak tahu, kayak gitu. Terus tiba-tiba blank tapi warna putih. Blanknya bukan hitam tapi putih yang terang gitu. Terus aku lihat tepat di depan mataku tuh ada cewek itu dia nggak pakai baju, tapi dia nggak napak. Jadi posisinya aku
aku lebih rendah dari dia. Iya. Nah, dia nggak pakai baju, rambut dia itu segini, gelombang, warnanya coklat tua, terus cantik, mukanya cantik, badannya bagus. Cuman di badan dia itu ada yang ngelilit. Aku lihatnya tuh kayak kain warna coklat tapi ada coraknya warna coklat muda, itu ngelilingin sekitar area kemaluan dia. Jadi dari sini sampai ke bawah gitu. Cuma dia nggak ada ngomong apa, dia cuma nampakin dia aja. Dan aku juga nggak bisa gerak lagi. Aku lihat dia gini, cuman ada rasa takut. Terus akhirnya aku doa lagi, Bapak Kami lagi. Selalu setiap aku habis Bapak Kami itu tangan aku bisa gerak, tapi berat. Terus aku bikin tanda salib lagi, bangun lagi. Terus aku sempat mikir ini aku bangun nih, beneran bangun atau ternyata ini aku bangun di mimpi gitu kan. Karena posisinya itu kayak dejavu, tadi aku habis pergi. Terus akhirnya udah aku mencerna, oh ini aku mimpi nih, udah sadar. Terus ceritalah lagi kan, aku cerita ke temen aku yang indigo ini. Terus dia bilang, oh iya itu yang ada di kamar aku. Sebenarnya dia bentuknya gak cantik, dia jahat gitu, cuman mungkin dia nampakin ke kamu yang posisi bagusnya dia, atau kamu nangkepnya dia yang bagus, antara dua itu. Terus aku kayak, lah kenapa dia bisa tiba-tiba nunjukin ke aku, sedangkan aku aja nggak ada masuk ke kamar dia gitu loh. Aku bilang emang ada, aku ngerasa ada cewek di kamar dia, cuman aku nggak lihat, aku cuma ngerasain energinya aja. Terus kok dia sampai nunjukin ke aku. Terus teman aku ini bilang, oh ya mungkin emang dia emang iseng aja, pengen nunjukin aja karena kamu udah notice dia. Akhirnya dia pengen kayak membenarkan validasimu itu, kayak kamu tuh ini ada gua di sini beneran gitu. Nah, jadi kayak ya kalau dibilang dejavu ya itu yang aku ketindihan itu. Yes. Ya, paham sih kenapa orang-orang tuh bahkan yang ketindihan aja tuh ngerasainnya kayak bener-bener kayak dipermainin gitu loh. Jadi ini relate sih sama beberapa cerita orang juga gitu. Jadi mungkin aku pengen tanya nih, dari kamu yang sering lah ibaratnya itu, kamu pengen nyampein apa sih yang kayak perlu dihindarin gitu? Kalau yang perlu dihindarin tuh pertama nantang. Nantang itu kayak kalau misalnya kamu merasa ada nih di tempat ini tuh kayak aduh gak enak nih, udah cabut aja. Jangan kayak sini lu keluar gitu. Itu mereka kayak yang jadi bikin mereka marah tuh karena kita nantangin. Karena ya kita namanya kita hidup itu kita kan nggak tahu ya ada apa aja. Kita juga hidup berdampingan. Kalau misalnya kita nantang, kita ganggu mereka, ya mereka pasti juga bakal ganggu kita gitu. Kalau misalkan emang mau tujuannya ke sana atau tujuannya itu baik, ya udah bilang aja kayak kita nggak ada niatan ganggu, jadi udah jangan saling ganggu aja. Tapi juga emang ada yang iseng-iseng, emang beneran emang mereka mau tujuannya cuma gangguin kita doang. Nah kalau misalnya emang yang nemu yang mereka emang pure gangguin kita, ya kita doa aja, beraniin diri, jangan memperlihatkan kalau kita tuh takut, karena semakin kita takut semakin mereka suka juga. Yang lain ada gimana? Mungkin banyak orang yang pengen kayak, aku pengen deh bisa lihat. Oke. Buka dong mata batin gitu-gitu. Jangan. Karena beneran yang kayak kadang tuh habis lihat tuh capek, kaget, gak enak lah pokoknya. Kayak tiba-tiba liatin kayak gitu kan, serem juga. Kayak tadi yang di atas tiba-tiba keluar kan, aku juga kayak gitu. Jadi gak usah coba-coba, mending kalian dengerin aja cerita-cerita orang daripada coba sendiri. Pengen berkenalan ya jadinya. Oke. Terima kasih ya untuk ceritanya pada malam hari ini. Nah, Badis, kalau misalnya Badis punya cerita lainnya, boleh langsung komentar di bawah ataupun nanti hubungin di Instagram @wajh. Dan juga untuk hari ini lumayan berkesan juga cerita dari Thalia. Iya, ada hal-hal yang Badis bisa lihat juga gitu dan dengar apa sih yang harus dilakuin kalau Badis juga merasa tidak enak ya.
it's okay, tapi jangan merasa jadi lebih takut gitu, lebih berani aja. Oke, segitu dulu untuk error pada malam hari ini, dan aku ucapin terima kasih sudah menonton dan yakin nonton sendirian, dan sampai jumpa. Terima kasih. Ngapain? Ada yang keluar dari sini, beneran. Demi apa? Iya. Di mana? Di atas ini loh. Itu kan ada kayak jendela itu kan. Jadi waktu aku lagi ngomong, dia tuh kayak gini loh, kayak keluarin badannya setelah kayak gitu. Gak tahu, kayak cewek.